Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan skenario coaching dengan Koci yang bertema keterampilan Koci dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktis untuk melakukan praktek Koci model Tirta. Nama kita. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Deska Ratnaning Tias, bersama Ibu Sylvia Kartisa. Kami akan memulai skenario Koci. Assalamualaikum Bu Deska. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Bu Deska, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Sylvia, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks dan media pendukung. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber yang telah saya baca, kemudian saya sampaikan kepada siswa. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada, walaupun tidak menggunakan buku teks dan media pendukung. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu Deska, dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu Sylvia. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks dan media pembelajaran? Sebenarnya bukan hambatan ya Bu ya, tapi lebih kepada saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara metode ceramah tadi. Terus materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai gitu Bu Deska. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda Bu. Baik dari yang saya ambil dari internet seperti video pembelajaran di YouTube maupun artikel ilmiah yang saya ambil juga dari internet seperti itu Bu. Kalau boleh tahu Bu Sylvia, apa kelebihan yang Ibu Sylvia rasakan saat ini tidak menggunakan buku teks dan media pembelajaran? Sebenarnya saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi sih Bu. Dan hal tersebut adalah sebagai bentuk implementasi dari Merdeka Mengajar. Itu sih menurut saya ya Bu. Menurut Bu Sylvia, apakah menggunakan buku teks dan media pembelajaran dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu ya, penggunaan buku teks dan media tambahan sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid sih. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran ya. Ya. Saya setuju dengan Ibu Sylvia. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik penyampaian materi kepada peserta didik. Jadi sekarang apa rencana Ibu Sylvia untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sih kayaknya saya akan menghadap kepala sekolah ya Bu ya, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas tadi. Terus kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas
supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan nantinya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Kayaknya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks seperti permintaan Bapak pengawas tadi. Kemudian saya juga akan mencari referensi lain di internet seperti video pembelajaran dari YouTube ya. Terus dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka atau mereka itu bisa bebas mencari sumber belajar sesuai dengan minat mereka sih. Seperti itu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Sylvia. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Sylvia rencanakan akan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan berhasil ya Bu Sylvia. Iya, Bu. Untuk Terima selanjutnya kasih. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, terus untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tadi ya, Bu ya. Terus saya ingin mereka itu belajar tanpa ada unsur paksaan. Terus saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu sepenuhnya kepada murid-murid saya. Jadi mereka bebas untuk menentukan sumber belajar yang mereka sukai seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Wah, saya senang sekali mendengarkan komitmen Bu Sylvia ya. Bagus sekali. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita ya Bu Sylvia. Ya, Ibu Des. Terima kasih banyak ya Bu Des ya, karena sudah meluangkan waktu untuk saya dapat sharing gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Des ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu Sylvia untuk kedepannya kita saling mensupport agar terciptanya nyaman dan aman untuk peserta didik kita nanti. Iya, semoga saja Bu. Terima Iya. kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sylvia. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Sehat Bu Des? Alhamdulillah sehat Bu Sylvia. Ini saya lihat Ibu Des kayak sedikit bingung ya. Benar seperti itu Bu Des? Iya Bu Sylvia, saya sekarang ini merasa sedikit bingung dan agak gundah gulana, Bu Sylvia. Nah, kalau boleh saya tahu tuh kenapa ada masalah apa Bu Des atau ada yang ingin dibicarakan enggak? Kalau boleh tahu sih. Begini Bu Sylvia, saya merasa kelas saya ini cukup sepi nih Bu Sil. Siswa-siswa saya di kelas tidak aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Kayak nggak tertarik gitu Bu Sil. Jadi saya bingung. Seperti itu ya. Terus apa yang ingin Bu Des dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Des? Maksudnya Bu Des itu mengharapkan pembelajaran Bu Des itu seperti apa? Harapan Bu Des itu terhadap siswa di kelas Ibu Des itu maunya yang kayak gimana Bu Des? Ya, yang jelas saya ingin curhat sedikit Bu Sylvia, biar bisa melepaskan unek-unek yang ada di hati. Pengennya sih saya ngajar siswa saya tuh bisa antusias gitu Bu, nggak nggak saya aja yang koar-koar sendiri ngomong di depan kelas. Ya maunya semua siswa tuh terlibat aktif lah dalam pembelajaran, minimal mereka merespon perkataan saya biar ada timbal balik gitu Bu. Ya. Jadi tujuan utama pembicaraan kita ini adalah
bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ya Bu Des ya, yang pembelajaran di kelas Bu Des tentunya. Terus kalau boleh saya tahu nih, apa yang sudah Bu Des coba lakukan sejauh ini dalam pembelajaran Bu Des di kelas tersebut? Saya sudah mencoba beberapa metode, Bu Sylvia, untuk membuat kelas lebih interaktif. Saya sudah mencoba beberapa kegiatan seperti tanya jawab, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh nih, Bu. Siswa-siswa nampak ragu untuk mengeluarkan suara gitu. Entah mereka tuh takut salah ngomong atau entah apalah, Bu. Kayaknya nggak tertarik untuk belajar gitu, Bu. Saya juga bingung bagaimana cara agar mereka lebih aktif. Ya seperti itu ya Bu Des ya. Terus menurut Bu Des, apa sih yang menjadi hambatan utama bagi siswa itu untuk tidak terlibat aktif gitu ya? Atau apa sih kira-kira yang membuat mereka itu bisa seperti itu? Mungkin mereka merasa tidak nyaman bicara di depan teman-temannya, ya Bu, karena belum terbiasa gitu kali ya. Atau bisa jadi mereka takut salah ngomong kali ya Bu, takut disorakin temannya. Jadi saya sih kepengen menciptakan suasana yang lebih mendukung gitu Bu, suasana yang membuat mereka nyaman ngomong dan merespon setiap pertanyaan yang saya berikan. Kalau ada timbal balik kan jadi semangat saya ngajarnya, Bu. Jadi mereka, saya juga senang mereka bisa merespon apa yang saya berikan. Benar juga sih. Kalau kita sendiri yang ngomong di depan, sedangkan mereka nggak ada respon, ya capek juga kali ya. Terus dari perkiraan Bu Des nih, tadi bahwa bisa jadi mereka belum terbiasa ngomong di depan temannya. Terus mereka takut disorakin, kalau salah jawab gitu ya kira-kira. Terus menurut Bu Des itu solusi yang Bu Des pikirkan biar memancing siswa untuk aktif berbicara itu seperti apa? Apa yang Bu Des rencanakan ke depannya? Mungkin saya akan mempersiapkan media yang lebih menarik juga, kayak video pembelajaran gitu, Bu. Terus saya akan mencoba menggunakan teknik diskusi kelompok kecil kali ya, Bu. Biar mereka belajar berbicara dalam kelompoknya dulu lah. Yang menjelang mereka terbiasa berbicara di forum yang lebih besar. Biar mereka berani dulu lah mengeluarkan suara. Mungkin dengan gitu mereka bisa nyaman berbicara dan berbagi ide. Yap, yap. Itu terdengar sangat menarik sekali ya Bu Des ya. Terus bagaimana cara Bu Des mengaturnya? Maksudnya langkah-langkah konkretnya itu seperti apa Bu Des? Langkah awalnya nanti saya akan menayangkan video pembelajaran yang bisa kita lihat bersama-sama. Terus nanti saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok kecil. Terus saya akan memberikan masing-masing kelompok itu tugas yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Mereka nanti akan memikirkan dan membuat jawaban dari tugas tersebut. Kemudian saya akan memberikan ruang untuk mereka mendiskusikan selama 10 sampai 15 menit dalam kelompok tersebut. Lalu setelah diskusi nanti, setiap kelompok bisa berbagi hasilnya di depan kelas. Nanti mereka sekelompok akan tampil di depan membacakan hasil diskusi mereka itu. Yang lain akan diberi kesempatan untuk menyimak jawaban dan dari kelompok yang tampil dan menanyakan jika ada yang mereka belum paham. Gitu sih kira-kiranya Bu Sil. Ide bagus sekali itu Bu Des. Kalau saya tanya nih, penilaian Bu Des sendiri terhadap pembelajaran yang selama ini Bu Des lakukan itu, kalau dikasih skala nih, dari 1 sampai dengan skala 10, menurut Ibu sekarang pembelajaran yang Bu Des lakukan selama ini berada di skala berapa ya menurut Bu Des? Mungkin masih rendah ya Bu ya. Kalau saya menilai pembelajaran saya sejauh ini dengan respon yang kurang dari mereka tuh kayaknya masih sangat rendah Bu.
Dari skala 1 sampai skala 10 mungkin pembelajaran yang saya lakukan kalau melihat diri respon mereka itu masih di skala 5 sih, Bu. Terus kalau berbicara masalah target nih, keberhasilan pembelajaran Bu Des nanti di skala berapa nih yang ingin Bu Des capai gitu? Pengennya sih di skala 10, Bu, tapi ya berproses lah ya. Kalau menurut saya skala 7 saja sudah cukup bagus, yang jelas bertahap dan terus meningkat lah. Maunya sih saya begitu, Bu Sil. Betul-betul Bu Des. Semua butuh proses ya Bu Des ya. Iya. Terus kriteria berhasil nih menurut Bu Des tuh gimana? Maksudnya apa yang Bu Des bisa lihat jika rencana yang telah Bu Des rancang tadi dianggap telah berhasil? Ya, kalau mereka bisa merespon pertanyaan yang diberikan, menurut saya itu merupakan suatu kemajuan bagi saya. Mereka sudah berani berbicara, mengeluarkan ide dalam kelompok kecilnya. Saja itu sudah bisa dikatakan berhasil sih, apalagi jika nanti mereka sudah berani tampil di depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi mereka, terus mereka mampu menjelaskan jika ada kawanan yang lain bertanya, itu sudah sangat luar biasa bagi saya, Bu Sylvia. Wah, luar biasa sekali ini Bu Des. Lalu apa nih komitmen Bu Des terhadap rencana tadi? Dulu saya benar-benar harus menyiapkan dari sekarang beberapa topik berkaitan dengan isu terkini agar bisa menarik minat mereka untuk dibahas dalam kelompoknya. Saya benar-benar harus mempersiapkan dengan matang sesuai langkah-langkah yang telah saya pikirkan tadi. Saya yakin ini akan berhasil membuat siswa saya aktif dalam diskusi di kelas nantinya, Bu. Lalu kapan nih Bu Des bisa menerapkannya? Saya optimis sekali sih, Bu. Saya rasa besok sudah bisa dimulai. Saya yakin ini akan membantu meningkatkan suasana belajar di kelas. Bagus itu Bu Des. Benar sekali, lebih cepat, lebih baik ya Bu Des ya. Berarti Bu Des sudah bisa menemukan ide untuk kedepannya seperti apa gitu ya Bu Des ya. Terima kasih banyak, Bu Sylvia. Saya merasa lebih termotivasi untuk mencoba hal baru di kelas. Mari kita lihat bagaimana kelas itu berkembang nantinya. Iya, sama-sama Bu Des. Kita nanti bisa saling mendukung ya Bu Des ya. Ada lagi yang mau Bu Des ceritakan? Cukup kayaknya Bu Sylvia, tapi nanti saya boleh berbagi pengalaman lagi ya. Bagaimana hasilnya setelah saya terapkan dan merencanakan langkah selanjutnya. Tentu saja boleh lah Bu Des. Nanti kita akan cerita-cerita lagi gimana hasil setelah Bu Des terapkan. Saya pun sebenarnya juga penasaran dan ingin tahu hasil dari penerapan Bu Des itu tadi. Baiklah Bu Sylvia, terima kasih ya atas sharing hari ini. Saya menjadi lebih plong sekarang rasanya. Iya, sama-sama Bu Des. Semangat Bu Des, pasti Bu Des bisa kok. Semangat Bu Sylvia, sama-sama. Terima kasih. Iya. Hmm?